Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, kami ucap syukur, terima kasih Tuhan. Engkaulah harapan kami. Engkaulah yang terutama dalam kehidupan kami. Kami mohon kiranya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu membuka jiwa kami untuk kebenaran firman-Mu. Jiwa kami terbuka untuk-Mu Tuhan. Jiwa kami terbuka untuk-Mu. Berkata-katalah Tuhan, kami siap mendengar. Kami siap mendengar Tuhan. Berikan kami hati yang lembut, hati yang mau menurut setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya percaya cuaca di luar sana tidak mengenakan bagi kita. Tapi saya percaya di hati saudara, di hati kita semua, tidak ada satupun dari kita yang senang suasana sukacita. Amin. Paling senang kalau ada pesta itu saudara sudah mempersiapkan diri jauh-jauh sebelumnya ya. Ibu-ibu sudah jauh sebelumnya, sudah pergi ke salon, make up, semuanya dipersiapkan saudara. Sampai hari di mana pesta terjadi, luar biasa, bersorak-sorai saudara. Bersorak-sorai. Dan saya percaya tidak satu orang pun yang tidak menginginkan sesuatu yang baik. Kita semua ingin sesuatu yang baik, cuaca yang baik, gereja yang baik, teman-teman yang baik, siapa lagi? Anak-anak jadi anak-anak yang baik, apalagi saudara. Puji-pujian yang baik membuat kita sukacita begitu ya. Tapi saudara, ada satu hal yang di luar kemampuan kita, tapi harus membawa respon kita terhadap suasana di sekeliling kita. Hari ini saya akan berkhotbah dengan judul Sukacita Surga. Ya, sukacita surga, kalau sukacita dunia aja kita mengejarnya kemana-mana saudara ya. Sehingga nggak peduli berapa harganya akan kita bayar, kita lakukan semua. Karena kita menginginkan hati yang sukacita, damai sejahtera ya. Sukacitanya luar biasa saudara ya. Dan saya percaya saudara pun yang sudah dapat kupon dari pemerintah, sukacitanya luar biasa bukan? Tapi tidak, sebenarnya kalau kita melihat ya, kebanyakan kita itu senang kalau kita menerima. Tapi kita nggak suka kalau kita melakukan konsekuensinya. Iya kan? Kita dapat hadiah dari pemerintah, voucher saudara ya. Tapi kadang-kadang kita nggak pernah mentaati apa yang pemerintah anjurkan kepada saudara dan saya. Demikian juga saudara, hidupan kita sebagai orang Kristen, seringkali kita hanya mau berkat Tuhan. Tapi kita mau melakukan konsekuensi kita dengan berkat Tuhan itu. Kita hanya mau berkat saja. Sampai hari ini pun ketika saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan, seolah aduh Tuhan, saya diberkati hari ini. Tetapi nggak ada konsekuensi, nggak ada apa yang harus kita lakukan dengan berkat yang kita terima. Kalau kita menerima berkat kebenaran firman Tuhan, iya saya diberkati, saya akan berubah. Itu konsekuensinya. Konsekuensinya kalau kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita harus melakukan apa yang kita mengerti. Nah, kebanyakan dari kita hanya sebatas untuk mengerti. Kenapa saudara? Karena dari dulu sampai sekarang pikiran kita sudah dipenuhi dengan pengertian demi pengertian saudara. Contohnya demikian, saudara yang bekerja di suatu perusahaan. Saudara belajar dari mulai SD sampai uni, sampai master, mungkin sampai dokter saudara. Apakah pengertian-pengertian itu diterapkan dalam pekerjaan saudara hari ini? Semuanya enggak ada kan? Saudara belajar matematik, kalau saudara kerja di bank masih dipakai saudara. Kalau saudara belajar matematik, saudara di kerja di customer service enggak berlaku saudara.
Begitu juga saudara kehidupan kita sebagai orang Kristen. Ya, sebagai orang Kristen kita harus mulai mencari bukan hanya sukacita dunia tapi sukacita surga. Nah, sukacita surga ada konsekuensinya saudara. Apa yang harus kita lakukan supaya kita mendapatkan sukacita surga? Ya, mari kita bersama-sama baca dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-7. Ini firman Tuhan mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa bertobat. Jadi kunci utama pemberitaan firman hari ini adalah pertobatan. Jarang sekali kita senang melihat kata pertobatan, saudara. Kalau kita mendekat, ini hari ini berkat surga, senangnya luar biasa. Tapi kalau kita hari ini, fokus kita kepada pertobatan. Kenapa pertobatan ini sangat penting, saudara? Pertobatan ini sangat penting. Karena sukacita surga itu, kalau kita melihat, saudara masih ingat, perumpamaan anak-anak yang hilang itu, saudara. Begitu pulang, sukacitanya luar biasa, saudara. Bapak itu luar biasa bersukacitanya. Sampai-sampai baru melihat anaknya dari kejauhan, sang bapak lari mendapatkannya. Kenapa saudara? Firman Tuhan katakan, ada sukacita surga kalau ada orang yang bertobat. Saudara, buka jiwa saudara, hati saudara. Perkenankan Roh Kudus bekerja hari ini. Kalau saudara hari ini keluar dari gereja, pulang dari gereja, pulang dari kebaktian, sama seperti minggu-minggu yang lalu, saudara belum mendapatkan sukacita surga. Saudara tidak membuat surga bergoncang, saudara. Saudara boleh puji-pujian, tapi itu enggak menggoncangkan surga, saudara. Hanya kita mendapatkan, merasakan, oh hadirat Tuhan ada di sini. Tapi dengan pertobatan, surga bersorak-sorai, saudara. Surga bersorak-sorai. Itu lebih dari apa yang kita lihat di sini. Seringkali pengertian kita hanya terbatas. Ya, pertobatan adalah sangat penting, saudara. Kenapa kita diberikan kesempatan sampai hari ini untuk hidup? Karena Tuhan memberikan kemurahan kepada saudara dan saya untuk bertobat. Di dalam surat Roma pasal 2, saudara, dikatakan demikian, saudara. Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun kamu kepada pertobatan. Jadi setiap kemurahan, setiap kesempatan, setiap berkat yang kita terima, seharusnya kita bertobat. Amin, saudara. Bertobat. Kenapa pertobatan itu sangat penting, saudara? Yohanes Pembaptis ketika mulai datang, khotbah pertamanya di dalam Matius pasal 3 ayat yang kedua dikatakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga itu di mana kita bersama-sama dengan Tuhan, itu adalah kerajaan surga. Dia sebagai raja, kita sebagai umatnya. Setiap saat, setiap hari kerajaan surga harus ada datang. Perkataan yang sama diucapkan, difirmankan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 4 ayat 17, saudara. Setelah Yohanes Pembaptis dihukum dan mati, ini perkataan pertamanya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Saudara tahu nggak kerajaan Allah dekatnya? Mungkin secara waktu, saudara yang masih muda merasa, saya belum waktunya untuk ketemu Tuhan. Mungkin yang sudah tua, ini sebenarnya lebih dekat kepada hari kerajaan surga. Iya kan? Umur manusia 70, kalau kuat 80. Jadi kemungkinan untuk mengenali kebenaran firman Tuhan yang sudah lanjut, memang sudah waktunya untuk ketemu dengan Tuhan.
Makanya saudara, persiapkan waktu yang ada, yang saudara miliki, kemurahan-kemurahan Tuhan yang diberikan kepada kita hari ini. Bertobatlah. Pak, saya kan sudah bergereja puluhan tahun, mau bertobat apa lagi? Saudara, kita harus tahu, ya, kita harus tahu kerajaan surga kita hanya bisa bertemu dengan Tuhan Yesus kalau kita bertobat. Orang bertobat itu hidupnya suci dan dikuduskan oleh Dia. Kekudusan itu penting. Kekudusan gak bisa dicapai dengan datang bergereja. Kekudusan gak bisa dicapai ketika hanya merenungkan firman Tuhan. Kekudusan hanya bisa dicapai ketika kita bertobat. Mengapa saudara? Pertobatan itu sangat penting. Dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 31. Dan 32 ya, mari kita baca bersama-sama. Lalu jawab Yesus kepada mereka katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Dan saya percaya kebanyakan sekarang kita ini ketika kita datang ke gereja, kita ngaku aku sudah layak, aku sudah dikudus. Berkali-kali tanpa pertobatan saudara dan saya tidak bisa kudus. Kekudusan hanya bisa dicapai dengan pertobatan. Demikian juga kerajaan surga hanya bisa dicapai kalau umatnya bertobat. Kalau kita sebagai manusia bertobat di hadapannya. Lalu apa sih itu? Ya. Jadi kalau kita harus menyadari kita ini orang-orang yang sakit yang perlu Yesus. Jadi jangan merasa kita ini benar sendiri. Ya, nggak ada yang benar sendiri, saudara. Kadang-kadang kita melihat saudara kita yang sedang nggak bertumbuh dalam kehidupan kekristenannya, kita sudah, oh ini ya gimana sih ini? Ini dari dulu sekarang sampai selamanya tetap saja. Suami istri kadang-kadang menunggu, ini kamu ini dari dulu sampai sekarang nggak berubah-berubah. Pikirnya kita ini sendiri paling benar. Nggak ada satu orang pun yang benar di hadapan Tuhan. Kita membenarkan diri karena kita adat istiadat. Kultur kita. Kadang-kadang orang kita salahkan karena tidak sesuai dengan apa yang biasa kita lakukan. Kita tidak berdasarkan atas kebenaran firman Tuhan. Kita hanya hidup karena apa yang biasa kita lakukan, apa yang biasa orang tua lakukan, apa yang orang tua ajarkan. Tapi kita tidak pernah diajarkan oleh orang tua kita untuk bertobat, bukan? Jarang sekali, saudara. Kita marahin anak karena yang dilakukan gak sesuai dengan kemauan kita. Kita marah kepada suami atau istri karena tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tidak memenuhi kebutuhan kita. Tidak enak di mata kita. Tidak enak di telinga kita. Tapi mari kita hari ini, kita mulai kembali pada firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Kita harus menyadari setiap orang yang datang ke gereja adalah orang-orang yang sakit, yang perlu Tuhan. Jadi jangan karena saudara saya datang sini sembuh. Kalau saudara sudah merasa sembuh, saudara sudah merasa suci, saudara nggak perlu Tuhan Yesus. 2 minggu lagi kita akan mengingatkan kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Darahnya dicurahkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Itu bukan sesuatu yang hanya kita dengarkan, kita nikmati. Kita menikmati liburan Paskah. Ya kan? Kita nikmati liburan Paskah, tapi kita tidak menghayati bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia mencurahkan darahnya supaya saudara dan saya kudus di hadapannya. Hanya darah Yesus, kebenaran firman Tuhan, itulah yang menguduskan kita dan saudara.
Jadi saudara, mari kita lihat. Apa sih itu tobat atau pertobatan? Lihat di screen ya. Bertobat yang dimaksud, ya, bertobat yang dimaksud adalah berubah pikiran dan menyesal dengan sepenuh hati karena memiliki cara hidup yang salah. Karena berbuat salah atau karena tidak melakukan apa yang seharusnya. Berbalik seperti melakukan U-turn, saudara. Berbalik ke jalan yang benar, berbalik kepada Allah yang menyediakan pengampunan. Ini diambil dari Roma 12 dan Yakobus, saudara. Ya, jadi ringkas seperti ini. Jadi kita harus kembali kepada Allah yang memberikan pengampunan. Amin. Saudara, katanya amin sudah pulang. Sudah pulang ya, amin belum. Hari ini mari kita sama-sama membuka hati. Kita sama-sama, kita kalau orang sini, kita ini the same plate, saudara. Kita ada di tempat yang sama. Kita ada di tempat ini karena kita perlu Yesus. Setiap hari, setiap saat kita harus percaya, aku perlu Yesus. Ku perlu Engkau Tuhan di sepanjang jalanku. Saudara perlu sekali. Tapi saudara, kemampuan kita, kepandaian kita, pengetahuan kita, kita merasa sudah mampu sendiri. Kita mampu berjalan sendiri tanpa Yesus. Kadang-kadang kita merasa kalau kita marah kepada pasangan kita merasa marahin anak-anak kita nggak merasa berdosa. Nggak ada perasaan dosa. Padahal kuduslah kamu karena aku kudus. Tanpa kekudusan engkau tidak bisa melihat, tidak bisa bertemu, bahkan melihat nggak mungkin, saudara. Karena dia Allah yang kudus. Dia Allah yang kudus. Saudara, saya percaya. Mengapa pengampunan itu sangat penting? Sangat penting sekali. Yohanes Pembaptis katakan, lihatlah. Ketika melihat Yesus berjalan, dia berkata kepada murid-muridnya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia datang untuk menghapus dosa saudara dan saya. Di kayu salib selesai di kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Waktu itu kita kan belum lahir. Tapi kita percaya akan penebusan, bukan? Kita hanya percaya atas anugerah-anugerahnya. Hidup kita tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, selama-lamanya. Kalau kita tidak bertobat. Kebenaran kita bukan diukur karena kita orang Indonesia harus datang dengan adat-adat istiadat. Tapi kita harus datang kepada Tuhan dengan segala kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi dasar kehidupan kita. Kalau bulan lalu saya berbicara tentang ketaatan, itu sangat berkaitan dengan ini, saudara. Kalau kita taat akan firman Tuhan, pasti kita bertobat. Kalau saudara nggak bertobat, berarti saudara nggak taat. Kalau saudara nggak bertaat kepada firman Tuhan, lalu taat kepada siapa? Siapa Tuhan saudara? Saudara bisa taat kepada atasan saudara karena saudara digaji. Kita nggak bisa taat kepada Dia yang memberikan kehidupan kekal. Maka hari ini kita keras sekali saya katakan, kita harus bertobat. Bukan hanya saudara, saya juga harus bertobat, saudara. Harus ada pertobatan. Kenapa sekarang iman kekristenan tambah lama tambah mundur? Karena enggak ada pertobatan.
berita pertobatan gak diberitakan kemana-mana. Berita pertobatan hanya pakai dasar kekristenan saja yang kita ajarkan. Setelah itu kita dengerin khotbah. Saudara boleh khotbah, dengerin khotbah kemana saja. Tapi tanpa pertobatan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tidak ada artinya sama sekali. Ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya Tuhan, aku mau, tapi aku gak mampu Tuhan, tolong aku. Petrus yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia berkata, Tuhan tolong aku yang tidak percaya. Tolong aku dengan tidak kepercayaanku. Dia sudah bersama-sama melihat dengan mata kepala. Dia masih minta tolong pada Tuhan. Tolong dengan ketidakpercayaanku. Hari-hari ini umat Kristen hanya datang bergereja. Mengaku dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tapi gak pernah minta tolong. Seperti Petrus minta tolong kepada Tuhan. Tuhan tolong aku dengan ketidakpercayaanku. Kita pikir kita percaya hanya dalam satu hal. Kita harus percaya kepada Yesus di dalam segala hal. Setiap langkah kehidupan kita harus disempurnakan, saudara. Kalau enggak begitu, percuma saudara datang ke gereja. Percuma saudara memberikan perpuluhan dan persembahan. Kalau tidak ada kekudusan di hati saudara. Ujung-ujungnya saudara masuk neraka. Bagaimana? Saudara, mari kita ambil serius dengan pertobatan ini. Pertobatan harus terjadi setiap hari, setiap saat. Waktu ada orang sakit, Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit. Masih ingat nggak itu orang-orang yang sakit dibawa di atap tuh saudara, yang diturunkan begitu. Dia katakan apa? Hei saudara, dosamu sudah diampuni. Kok aneh sekali. Ini orang sakit disembuhkan tapi Tuhan Yesus berkata dosamu sudah diampuni. Ini aneh sekali. Saudara baca di Lukas. Nanti ya Lukas 5 saudara. Tetapi saudara, dosamu sudah diampuni. Di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat ke-21, ini ahli-ahli Taurat berkata demikian. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya. Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Sumber pengampunan adalah dari Allah sendiri. Kalau kita mau mengampuni, ya, pengampunan itu dari ada Allah sendiri. Pengampunan adalah perintah bagi setiap manusia. Dia datang ke dunia untuk mengampuni dosa dunia. Misi Tuhan adalah misi untuk mengampuni. Dari kita sebagai orang percaya, kalau mau misi Tuhan, misi pribadi kita, misi mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Amin. Jangan didendamkan, jangan dinilai kamu nggak pernah berubah, dirinya sendiri nggak pernah berubah. Kalau saudara baca surat Roma, saudara, kamu menghakimi saudaramu, tapi kamu sendiri melakukan hal yang sama. Wow, ini kebenaran firman Tuhan. Makanya jangan sekali-kali sesuai dengan kebenaran firman. Jangan menilai orang, oh kamu gak pernah berubah. Kamu dari dulu sekarang sampai selamanya tetap saja. Kamu gak pernah mengasihi. Kamu ini, kamu itu, kamu itu. Kamu jelek, kamu ini. Semuanya keluar saudara. Untungnya di sini nggak ada binatang, saudara. Kalau di Jakarta orang marah, kebun binatang keluar, saudara. Ini ada dalam hati kita. Kalau kita mau menggoncangkan surga, bertobatlah. Kalau kita mau berjalan dalam misi Tuhan, ampuni. Saudara tahu enggak? Di dalam doa Bapa kami, hafal semua kan? Bapa, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni
yang bersalah kepada kami. Terusnya ya. Matius 6 ayat 14, coba ya. 14-15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi kekudusan saudara dan saya bukan karena kita minta ampun. Kita minta ampun boleh, konsekuensinya kita harus mengampuni. Kalau kita minta ampun, minta Tuhan ampuni saya bersalah di sini. Tapi kita nggak mengampuni orang lain, kita tetap orang-orang berdosa. Jadi kuasa pengampunan itu saudara datang ketika kita mengampuni. Kalau saudara nggak pernah mengampuni orang lain, saudara tidak pernah diampuni oleh Tuhan. Ini firman Tuhan. Gak apa-apa, sampai mati akan saya bawa. Kamu jahat sekali. Saya bawa sampai liang kubur. Saya sering dengar orang begitu. Orang gereja saudara. Saking marahnya, saking bencinya, sampai dia ngomong begitu saudara. Saya bawa sampai mati ke liang kubur. Iya bawa aja. Bawa aja, kamu ke liang kubur ya masuk ke neraka saudara. Tapi kalau saudara mengampuni, maka Bapa mengampuni. Ini misi Tuhan saudara. Misi Tuhan, dia datang untuk menebus dosa saudara dan saya. Tanpa penebusan saudara nggak bisa duduk di sini. Tapi orang-orang Kristen itu memang aneh. Kita memang aneh, kita harus berbeda. Kita orang-orang Indonesia, memang kita orang Indonesia, tapi orang-orang Indonesia yang berbeda. Amin. Berbeda karena kita dipanggil oleh Tuhan, diampuni oleh Tuhan. Kapan itu pengampunan? Setiap hari saudara. Pengampunan seringkali kekristenan ini hanya ketika kita dibaptis. Selesai dibaptis, masuk air, keluar, aku sudah bebas. Aku bebas sekarang, aku sudah bebas. Bebas sudah gak apa lagi saudara. Pikirnya sampai di situ, saudara masih banyak sekali kerikil-kerikil hitam yang ada di sembunyi di balik hati kita. Kerikil-kerikil hitam yang ada di dalam otak-otak kita. Kalau saudara mau bertemu dengan Tuhan, bertobat. Bertobat dan bertobat. Jadi saudara, sukacita surga dan pengampunan itu nempel saudara. Kalau kita mau hidup yang damai sejahtera, hiduplah dengan penuh pengampunan. Terima satu sama lain dengan kelemahannya. Jangan lihat kelemahan orang lain dengan kelebihan kita. Enggak ada pasangan suami istri itu yang cocok. Enggak ada. Selalu ada perbedaan. Iya kan? Kalau sama susah saudara. Istri pakai baju merah, suami pakai baju merah. Istri makan rawon, suami makan rawon. Enggak ada yang sama, keinginan berbeda saudara. Memang Tuhan izinkan itu berbeda supaya kita belajar mengampuni. Ketika Tuhan mengampuni, dia melupakan saudara. Sejauh timur dari barat, engkau melimparkan dosaku, sudah hilang saudara. Belajar saudara. Ketika kita mengampuni pasangan kita, jangan dilihat-lihat lagi kekurangannya. Jangan lihat-lihat lagi dosa-dosanya. Kapan selesainya saudara? Kalau kita belajar dengan kebenaran firman Tuhan, ketika kita mengampuni, kita melupakan, iya masih tergores. Di hati kita masih tergores. Di telinga kita masih merah saudara. Tapi kita biasa melakukan, kita terima. Pasangan saudara itu adalah sparring partner saudara untuk bertemu dengan Tuhan.
Bukan sparring partner untuk saling jotos-jotos di sini, saudara. Sparring partner untuk kita mengampuni, saling mengampuni. Saling mengasihi, saling menasehati. Itulah tujuannya. Kenapa saudara ditemukan dengan pasangan saudara. Kalau saudara nggak punya pasangan, saudara punya teman bukan? Pasti punya teman dekat yang saudara ngafe, makan sama-sama. Habis itu ada perkara sedikit sudah jauh satu sama lain. Kenapa saudara? Kita nggak mau dididik oleh Tuhan. Setiap apa yang terjadi di sekeliling kita, Tuhan sedang menuntun kita kepada pertobatan. Jadi pertobatan adalah hal yang mutlak bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Kalau kita mengatakan hati Kristus ada dalam hatiku, tapi kalau kita nggak mengampuni, nggak ada saudara. Dia datang untuk mengampuni. Bayangkan saudara, dia dicambuk, dia diludahi. Tidak satu patah kata pun yang keluar dari mulutnya. Dia ditangkap. Petrus langsung keluarin pedangnya, kemarahannya keluar. Tapi Tuhan membuktikan kasih karunia-Nya. Diambil itu telinga, ditempelkan kembali kepada prajurit itu. Itulah Tuhan kita. Enggak ada kata-kata. Menurut kamu kenapa? Kalau aku mau, aku bisa mendatangkan malaikat-malaikat surga. Supaya menang. Enggak saudara. Kita, Tuhan Yesus nggak mau menang sendiri. Tapi misinya yang dijalankan. Misi mengampuni. Misi pengampunan harus ada. Jadi hari ini misi saudara. Mengampuni pasangan saudara. Mengampuni teman saudara yang dekat. Mengampuni anak-anak saudara. Pak kalau gak dikerasin ini anak-anak nakal Pak. Iya memang namanya anak nakal dari siapa? Dari papa mamanya. Nggak mungkin anak-anak itu nakal karena mereka sendiri. Bisa juga dari hubungan teman-temannya. Tapi yang saya pasti itu adalah punya DNA dari orang tuanya. Makanya saudara, di firman Tuhan katakan, kalau hamba Tuhan nggak bisa ngurus anaknya, dia bukan hamba Tuhan. Itu firman Tuhan. Tapi banyak sekarang berapa hamba-hamba Tuhan yang sibuk sendiri dengan pelayanan. Disibukkan dengan pelayanan sehingga lupa dia punya tanggung jawab untuk mengajarkan pengampunan kepada keluarganya. Pengampunan harus diajarkan oleh orang tua saudara. Saudara nggak pernah diajar oleh orang tua saudara tentang pengampunan. Sekarang waktunya saudara, kita berbeda. Kita tampil berbeda sebagai orang yang percaya. Melakukan kebenaran firman Tuhan, melakukan misi Tuhan untuk mengampuni. Saudara, kalau kita pikir ya, orang-orang yang sudah lanjut, itu kebanyakan mereka tuh kembali lagi sikap-sikapnya seperti anak-anak yang kecil lagi. Saudara pernah melihat kan? Iya pasti sudah pernah melihat. Tapi biarkanlah mereka hidup dalam itu. Jangan dimarahin saudara. Jangan dimarahin karena nggak cocok, diajak keluar, nggak mau keluar, diajakin. Terima saja. Ajarkan pengampunan. Kenapa saudara? Kalau tambah lama saudara, karena kita ini terbiasa tidak mengampuni dalam kehidupan kita. Sampai tua pun, orang yang tua itu paling susah untuk melupakan saudara. Saya bicara bukan orang tua, saya berbicara saya sendiri saudara. Tambah tua saudara, ya, saya buka buku ini saudara. Buka kartu ini saudara ya. Nggak ada yang ditutupin lagi saudara. Tambah tua kadang-kadang kita marahnya itu nggak ada alasan. Tahu-tahu marah aja, ini dari dulu sekarang sama aja. Itu keluar saudara. Nggak bisa hilang, Tuhan tolong aku untuk mengampuni. Tuhan tolong aku untuk menerima ini. Nggak gampang saudara. Makanya saudara, sampai kita ada di 1-2 meter itu saudara.
kita masih ada kesempatan untuk mengampuni. Amin. Jadi santi saudara, kalau 1-2 meter itu jauh ke dalam api atau dalam sukacita surga tergantung kepada saudara sendiri. Nah sekarang saudara, gimana kita harus melakukan ini? Saudara, Tuhan itu luar biasa. Tuhan merindukan saudara dan saya hidup di dalam kebenaran. Di dalam Injil Yohanes pasal 16, ayat 7, 8, dan 9. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ini pesan Tuhan Yesus terakhir, saudara. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah ini yang sering kita lupakan. Dan kalau ia datang, kita senang kalau kita terima Roh Kudus. Tapi ayat yang selanjutnya ini kita nggak mau. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa. Oh itu dunia akan dosa. Ini dunia ini di sini, ini dunianya ini. Roh Kudus taruh di mana? Dunia di sini saudara. Roh Kudus itu akan menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan akan dosa karena mereka tidak percaya. Kalau kita nggak percaya itu saja saudara. Dia menuntun kita kepada percaya kepada Tuhan. Jadi fungsi Roh Kudus yang utama adalah menginsafkan saudara dan saya akan dosa-dosa kita. Hanya Tuhan yang bisa mengampuni. Nah saudara, ketika kita belajar 2 Timotius 3 ayat 16 saudara. Segala tulisan yang diilhamkan ya adalah berguna untuk mengajar ya, hafal, mengajar, untuk menyatakan kebenaran, untuk memperbaiki kesalahan dan menuntun kepada kebenaran. Saudara, renungkan ayat ini. Saya rasa ayat ini menurut pengertian saya adalah tentang pertobatan. Segala tulisan harus ujung-ujungnya membawa kita kepada pertobatan. Saudara boleh baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu 200 kali setahun saudara. Tapi tanpa pertobatan enggak ada artinya. Tetapi kalau saudara baca 1 ayat 1 minggu, tapi 7 hari saudara bertobat di hadapan Tuhan, itu berguna sekali saudara. Amin. Sangat berguna saudara. Kenapa? Ujung-ujungnya setiap orang akan mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan tahta surga, tahta Allah. Saudara, kita nggak bisa ngikutin seperti pepatah Jawa. Surga nunut, neraka katut. Jadi kalau ikut suami istri itu katanya ikut aja istri, ikut aja suami. Kalau suami ke surga ya ikut ke surga, suami ke neraka ya ikut ke neraka. Surga nunut, neraka katut. Nah itulah saudara, itu nggak berlaku di sini. Kebenaran Tuhan, setiap orang mempertanggungjawabnya hidup masing-masing. Kalau saudara ngikutin, saudara berbeda kok. Kita punya metabolisme aja berbeda. Kesukaan kita berbeda. Mau ngikut suami yang sukanya makan cabai, dia nggak suka cabai gimana? Gak bisa saudara. Makanya kita mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Di tahta Allah pengadilan nantinya. Mungkin hari ini, mungkin besok nggak ada yang tahu. Buktinya corona
virus. Siapa yang meninggal? Orang-orang tua banyak orang tua. Yang setengah muda banyak juga. Yang di bawah umur banyak juga saudara. Saudara pergi ke cemetery di sini, mulai dari bayi sampai umur 105 ada. Setiap hari, makanya firman Tuhan, setiap hari kita harus bertobat. Setiap hari kita harus menjadi orang yang kudus di hadapan Tuhan. Orang-orang kudus bukan karena kita melakukan yang benar, tapi kita menerima pengampunan dari Tuhan dan mengampuni orang lain. Karena kalau kita nggak pernah mengampuni orang, saudara bisa berlutut 7 hari 7 malam, Tuhan minta ampun, Tuhan minta ampun. Tapi saudara, firman Tuhan katakan, kalau kita nggak mengampuni orang lain, kita tidak akan diampuni. Amin. Itulah pesan saudara hari ini. Jadi ayat terakhir saudara. Dari surat Efesus pasal 4 ayat 32. Mungkin nggak ada di slide saudara. Saudara catat saja. Sengaja ini saya supaya saudara catat ini sebagai ayat pekerjaan rumah saudara. Efesus 4 ayat 32 berbunyi demikian. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini ayat emas buat saudara dan buat saya juga, ya. Berlaku ramah seorang terhadap yang lain. Ini berlaku di luar dan di dalam rumah saudara. Ya, makanya kalau kita benar-benar mau melakukan kebenaran firman Tuhan, kita harus sama apa yang kita lakukan di rumah dan di luar. Karena firman Tuhan itu bukan buat kita saja, tapi buat orang lain juga, saudara. Jadi hidup ini enak rasanya. Bayangkan saudara, kalau kita lagi berjalan, kita ketemu orang yang kita benci dari dulu, waduh, tapi kita sudah mengampuni, Tuhan aku mau mengampuni dia. Ampuni aku, karena aku dulu sudah jahat sama dia. Ampuni aku Tuhan. Coba praktekkan saudara. Rasanya damai luar biasa di dalam hati kita. Saudara pernah kembali nggak merasakan damai sejahtera ketika saudara bertemu dengan Tuhan? Ketika pertama kali saudara bertemu dengan Tuhan, sukacitanya luar biasa saudara. Nggak bisa tertuliskan. Makanya ada seseorang yang mencetuskan sebuah lagu. Sukacitaku penuh. Aduh luar biasa saudara. Itu luar biasa saudara. Ketika sukacita surga ada dalam hidup kita, akan keluar nyanyian-nyanyian pujian dalam hidup kita. Akan sukacita saudara. Kita terima kekurangan satu sama lain karena dia sama-sama. Saudara, kita semua masih di dalam proses. Yang memproses itu adalah Tuhan sendiri melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Jadi enggak ada alasan buat kita untuk marah kepada orang lain. Karena kalau kita marah kepada orang lain berarti kita marah kepada orang yang sedang mengerjakan orang itu. Kalau kita marah kepada orang lain, kita benci kepada orang, kita lagi benci kepada orang yang di atas, saudara. Jadi sekali lagi, saudara, hari ini mari kita benar-benar bertobat di hadapan Tuhan. Saya bertobat, cara saudara bergereja harus bertobat. Saudara datang ke gereja hanya untuk ketemu teman, harus bertobat. Saudara ke gereja supaya saudara encounter, supaya bertemu dengan Tuhan Yesus. Biar 5 orang dalam gereja, aku mau bertemu dengan Tuhan Yesus. Enggak gampang saudara, membiasakan diri itu enggak gampang. Tetapi percayalah, kuasa Roh Tuhan lebih besar dari segala kuasa yang pernah kita lihat. Jadi fungsi Roh Kudus untuk membawa kita kepada pertobatan harus menjadi pokok dari hidup. Karena misi kita adalah misi Tuhan. Dan saya percaya
Setiap orang misinya sama. Misinya sama, misi Tuhan Yesus, misi mengampuni dosa. Saudara, itu sesuatu, menurut saya itu suatu privilege, satu kehormatan bagi kita kalau kita mengampuni orang lain. Kenapa saudara? Dengan mengampuni orang lain, kita membawa orang lain itu akan percaya akan pengampunan Yesus. Karena dia melihat kita berubah dalam kehidupan kita. Itu privilege dari kita yang dipercayakan kepada kita. Saudara, kalau kita mengampuni orang, tadi ayatnya dikatakan, hanya Tuhan saja yang bisa mengampuni. Bukankah itu suatu otoritas yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan? Ampunilah orang lain. Padahal untuk mengampuni itu harusnya Tuhan. Tapi perintah firman Tuhan, ampuni. Berarti kita punya mandat, kita punya otoritas untuk mengampuni orang lain. Apa yang kamu ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Mari saudara, camkan sejenak. Hari ini saudara harus bertobat satu saja, mengampuni. Saya nggak akan turun dari sini sebelum saudara memikirkan siapa yang harus aku ampuni hari ini. Datang pada Tuhan. Tuhan, aku ampuni dia. Ampuni aku Tuhan. Kita melakukan sesuatu saudara. Kita harus ada pengampunan dalam hati kita. Mungkin pasangan kita, mungkin anak kita, mungkin teman kerja kita, mungkin orang sekeliling kita, mungkin bos kita. Ampuni dia. Sambil saudara memikirkan pengampunan yang akan diberikan kepada siapa. Saya dengarkan satu lagu ini biar kita bisa bersama-sama membuka hati kita. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami dengan tidak kepercayaan kami. Tolong kami Tuhan dengan ketidaktaatan kami sampai hari ini Tuhan. Tolong kami Tuhan hari ini Tuhan, mampukan kami untuk bisa mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Agar kami bisa sejalan dengan Engkau, berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Berjalan untuk mengampuni. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Selidiki, nyatakan segala perkara. Singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapan-Mu Tuhan. Jiwaku terbuka untuk-Mu Tuhan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat tangan kita ke atas. Dengan hati jiwa yang terbuka, kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan yang akan menyingkapkan segala perkara yang tidak benar di hadapannya. Banyak hal-hal yang masih kita simpan sampai hari ini. Ini saatnya kita datang di hadapan Tuhan, supaya kita dilayakkan oleh Tuhan, supaya kita dikuduskan oleh Tuhan dengan pengampunan itu. Benar Tuhan, kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkau dan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, yang memampukan kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami Tuhan. Selidiki Tuhan banyak hal-hal dalam masa lampau kami,
yang menyakitkan hatimu, yang menyakitkan hati kami sehingga kami tidak bisa mengampuni orang itu Tuhan. Apakah itu pasangan kami saudara Tuhan, apakah itu orang lain Tuhan. Tuhan, aku buka hati kami, jiwa kami untuk Engkau Tuhan. Karena kami mau hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan, kami rindu Tuhan, ada sukacita surga yang turun dalam hidup kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami datang kepadamu Tuhan, ada sukacita surga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Sekali lagi. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku.